Selalu tampil cantik dan menawan adalah harapan setiap wanita. Namun tentu saja, tak setiap wanita serta-merta dapat tampil menarik tanpa melakukan perawatan kecantikan. Untuk bisa tampil cantik, wanita perlu melakukan perawatan wajah dan tubuhnya. Beberapa di antara mereka melakukan perawatan kecantikan di rumah dan juga di salon atau spa. Tapi tahukah Anda bahwa tak semua perawatan diperbolehkan dalam ajaran Islam bagi para muslimah? Perawatan kecantikan pertama yang tak boleh dilakukan yakni mewarnai rambut dengan warna hitam. Sahabat Jabir bin Abdullah berkata, Abu Quhafah dibawa ke hadapan Rasulullah SAW pada hari penaklukan kota Mekah dalam keadaan putih rambutnya. Rasulullah SAW kemudian berkata, warnailah ubannya dan hindarilah penggunaan warna hitam. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di masa kini seringkali banyak manusia yang demi kecantikan ingin mengecat rambutnya yang beruban dengan warna hitam. Hal ini diancam Rasul. Rasulullah SAW bersabda, akan ada kelak di akhir zaman suatu kaum yang mewarnai rambut mereka dengan warna hitam, bagaikan anak-anak burung merpati. Mereka tidak akan mencium aroma surga. Larangan mencat rambut dengan warna hitam membuat seseorang terlihat kembali tampak lebih muda dari usia sebenarnya, sehingga bisa mengakibatkan lupa pada usia yang sesungguhnya, bahkan mengelabui orang lain. Hal ini tidak dianjurkan, sebab bertambahnya usia akan mengingatkan seseorang pada kematian. Larangan perawatan kecantikan dalam Islam yang kedua, yakni bercampur baurnya laki dan perempuan di tempat perawatan kecantikan. Padahal seringkali saat perawatan aurat wanita terbuka seperti rambut, leher, dan bagian tubuh lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah mereka wanita beriman menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengetahui tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya supaya diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Larangan perawatan kecantikan yang biasa dilakukan wanita zaman sekarang adalah mencukur alis. Rasulullah SAW bersabda, telah dilaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta untuk disambung rambutnya, wanita yang mencabut alis dan wanita yang minta dicabut alisnya, wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato tanpa ada penyakit. Hadis riwayat Abu Daud. Banyak perempuan sengaja mencukur alisnya dengan alasan tak puas dengan bentuk alisnya. Pemirsa, tahukah Anda, hal ini sesungguhnya menunjukkan manusia tersebut tak bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Mozaik Islam, hal yang dilarang dalam berhias berikutnya adalah ketika produk kecantikan yang digunakan menggunakan bahan-bahan yang tidak halal. Penggunaan kosmetik yang dikonsumsi atau masuk ke tubuh menggunakan najis atau bahan haram hukumnya adalah haram. 60% dari jenis produk kosmetik terutama produk perawatan kulit akan diserap kulit melalui pembuluh darah. Akibatnya zat-zat yang terkandung dalam produk tersebut akan mengalir di serap tubuh. Inilah alasan ulama yang mengharuskan kosmetik terbuat dari zat-zat yang halal. Fatwa MUI tentang kosmetik halal ini sudah ditetapkan dalam sidang Komisi Fatwa 13 Juli 2013 lalu. Dalam sidang tersebut dinyatakan, penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat bahan yang digunakan halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan dibolehkan secara syar'i dan tidak membahayakan. Dari segi kesehatan, penggunaan kosmetik yang haram tersebut dapat berisiko terkena penyakit kulit, seperti alergi, kerusakan kulit permanen, hingga kanker. Kemudian larangan perawatan kecantikan bagi muslimah, yakni menyambung rambut. Ya, tren kecantikan terus berkembang pesat mengikuti berjuta-juta keinginan kaum hawa yang berharap bisa tampil sempurna. Tak hanya menyangkut rias wajah, tetapi merambah ke perawatan rambut yang menjadi mahkota bagi kaum wanita. Banyak cara ditempuh agar mahkota tersebut kelihatan menarik, salah satunya metode sambung rambut atau hair extension. Teknik penyambungan rambut ini dilakukan pada sebagian atau bahkan keseluruhan rambut. Rambut disambung menggunakan polimer mikrotein, yakni sejenis lem karet yang khusus merekat pada rambut. Namun tahukah Anda pemirsa Mozaik, tercatat dalam hadis Nabi Muhammad SAW melarang keras wanita yang melakukan sambung rambut. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung, perempuan yang mentato dan perempuan yang meminta agar ditato. Dan ternyata pemirsa Mozaik, menyambung rambut mempunyai resiko yang tidak rendah.
Seperti dikutip Genius Beauty, seorang ahli kesehatan rambut Steve O'Brien dari Institute of Trichologists mengungkapkan beberapa kerugian saat seseorang menyambung rambutnya. Steve mengatakan saat rambut asli disambung dengan rambut lainnya, maka bagian kulit kepala akan menipis dan mengalami stres. Akibatnya rambut menjadi mudah patah dan rapuh, bahkan rontok. Resiko tak hanya berhenti sampai di situ, kandungan lem perekat di dalamnya dapat merusak kesehatan alami rambut asli, sehingga tampilan rambut aslinya akan lebih buruk dari sebelumnya. Islam menganjurkan setiap muslimah untuk tampil bersih dan cantik, namun tidak menyakiti bahkan membahayakan diri muslimah itu sendiri. Islam juga mengajarkan agar saat berhias tidak berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang berserah diri dan menghargai perintah Allah dan Rasul-Nya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Basmalah, alhamdulillah dengan izin Allah sampai detik ini kita diberi umur. Mudah-mudahan sisa umur yang kita miliki kita isi dengan berbagai keberkahan. Pemirsa Basmalah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada surat namanya An-Nisa, perempuan atau wanita. Tapi di dalam Quran tidak ada surat Ar-Rijal yang artinya laki-laki. Kenapa An-Nisa itu menjadi nama surat? Karena perlu diakui bahwa wanita itu dia punya magnet, punya daya tarik tersendiri. Bahkan di antara ujian dalam kehidupan ini adalah wanita. Seringkali orang mengatakan ujian hidup itu harta, tahta, dan ada kata-kata wanita. Jarang mengatakan harta, tahta, dan laki-laki. Ini tidak terlalu salah karena memang saya tadi katakan wanita itu punya magnet, punya daya tarik tersendiri. Bahkan kalau kita lihat ada sejumlah iklan yang tidak ada kaitan dengan wanita, tapi wanita dimunculkan. Itu untuk menjadi daya tarik bagi produk tersebut, begitu. Ada produknya produk yang biasa digunakan oleh laki-laki. Bahkan boleh jadi itu hanya sekedar untuk memperlancar mesin, misalnya iklan oli. Itu kok dihadirkan wanita. Ini isyarat bahwa memang wanita itu punya magnet, ya. Nah, kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu suka dengan keindahan. Kalau kita berbicara tentang keindahan, kecantikan, ya tentu banyak berkaitan dengan masalah wanita. Betapa banyak produk-produk yang berkaitan dengan wanita, apakah itu fashion, apakah itu alat kecantikan, itu sungguh yang menjadi pasar utamanya adalah wanita. Di dalam hadis yang tadi saya bacakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu suka dengan keindahan. Jadi wanita yang merawat keindahan diri itu sebenarnya dia sudah melaksanakan aturan Allah dari segi nawaitu, dari segi niatnya. Bahkan Nabi mengatakan ciri wanita solehah, ini ciri wanita solehah, di antaranya selain taat kepada suami kalau suami menyuruh yang benar, selain dia harus menjaga amanah yang Allah titipkan berupa anak dan harta. Nah, di antaranya Nabi menyinggung tentang kecantikan atau keindahan, di mana Rasulullah mengatakan in ra'aitaha sarotka. Apabila istri
itu dipandang oleh suaminya, apabila suaminya itu menatap istrinya, sarotka, si istri itu menarik kamu. Nah, para pemirsa basmalah, terutama ibu-ibu, kaum wanita yang sudah berkeluarga, maka jaga penampilan Anda, rawat kecantikan Anda, karena sesungguhnya merawat, menjaga agar Anda tetap indah, agar Anda tetap menarik, itu bagian dari ciri kesolehan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in ro'aitaha sarotka. Kalau suami memandang, sarotka, mereka menarik kamu. Nah, ada yang menjaga kecantikan itu sesuai syariat, ada juga yang bertentangan dengan syariat. Jadi saya ingin tegaskan, di satu sisi wanita itu harus menjaga penampilan dan keindahannya, terutama tentu saja di depan suaminya. Di sisi lain ada yang untuk menjaga kecantikan itu dia melanggar aturan-aturan syariat. Contoh ya, supaya tampak cantik ada yang bertato. Tato itu salah satu cara supaya terlihat indah. Betapa banyak wanita yang bertato. Nah, ini ingin terlihat cantik, ingin terlihat indah, tetapi bertentangan dengan syariat. Ada juga wanita yang menyambung rambutnya. Ada juga wanita yang menyambung atau menambah rambutnya, yang sering disebut dengan hair extension. Rasulullah mengatakan, la'anallahul wasilata wal mustausilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang menyambungkannya. Jadi kaum wanita, kalau Anda ingin terlihat cantik, jangan sampai kecantikan itu dilakukan dengan secara melanggar syar'i. Jangan sampai kecantikan itu diciptakan dengan melanggar aturan syariat. Yaitu apa? Menambah atau menyambung rambut. Kemudian yang ketiga yang seringkali dilakukan oleh kaum wanita adalah menghabiskan alisnya. Jadi alisnya dihabiskan, ya. Nah, sudah begitu ditato lagi. Nah, itu juga termasuk yang diharamkan. Jadi untuk kaum perempuan, silakan Anda cantik, silakan Anda indah, tetapi ada 3 hal yang dilarang oleh Rasul. La'anallahul washimata wal mustaushimah, la'anallahul wasilata wal mustausilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya, Allah melaknat orang yang bertato, dan Allah melaknat orang yang menghabiskan alisnya. Ya, jadi silahkan cantik, tetapi jangan sampai melanggar aturan-aturan syariat Islam. Dan dari kecantikan yang paling utama, selain menjaga fisik itu terlihat sehat, segar, ya, tentu saja segarnya wajah, segarnya fisik itu tidak bisa lepas dari sucinya hati. Ini yang disebut dengan inner beauty, akhlak yang mulia. Ada wanita yang biasa saja penampilannya, biasa-biasa saja, tapi tutur katanya bagus, santun, pemaaf, maka wajah yang biasa-biasa, performance fisik yang biasa-biasa akan menjadi sangat indah ketika apa? Tutur katanya indah, akhlaknya mulia. Tapi sebaliknya, boleh jadi ada orang yang wajahnya sangat cantik, badannya juga sangat proporsional, tetapi kalimat-kalimat yang diucapkannya penuh laknat, omongan-omongannya penuh maksiat, maka boleh jadi kecantikannya akan hilang dengan perilaku yang buruknya. Oleh sebab itu, seluruh muslimah wajib menjaga penampilan fisiknya, wajib menjaga penampilan dirinya, dan yang lebih wajib lagi adalah menjaga kesucian batinnya, sehingga kecantikan yang dari dalam itu akan tampak secara lahiriah. Dan dengan demikian kita bisa cantik lahir dan cantik batin. Allah itu sangat menyukai orang-orang yang menjaga kecantikan batinnya dan menjaga kecantikan lahirnya. Semoga kita oleh Allah diberi kekuatan untuk selalu menjaga batin kita bersih, batin kita cantik,
dan penampilan kita juga menarik. Dengan demikian kita memiliki dua kecantikan sekaligus, cantik lahir dan cantik batin. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu suka dengan keindahan. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.